أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang kitab Ushul Salasah. Disebutkan ya, walahu minal umri 63 sanah. Nabi itu umurnya sampai meninggal 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah. Rasulullah hidup sebelum menjadi nabi berapa? 40 tahun. Kemudian sisanya berapa? 23. Wa thalathun wa ishruna nubuwah. Ya, fin nubuwah. Kemudian 23 tahun dalam posisi kenabian. Dengan apa? Diangkat jadi nabi dengan surat Iqra. Ya. Kemudian diangkat jadi rasul dengan Al-Mudaththir. Ya. Sedangkan wabaladuhu Makkah. Sedangkan Rasulullah SAW tinggal di mana? Di Makkah. Dalam posisi ini ya ikhwah, kita tahu fase kehidupan Nabi SAW secara detail. 40 tahun sebelum kenabian, ya, kemudian 10 tahun di awal dakwahnya dengan sir, yaitu dengan sembunyi-sembunyi, dan ini belum diwajibkan sholat 5 waktu. Kemudian 3 tahun itu dalam posisi terang-terangan di Mekah, dan itu sudah diwajibkan sholat 5 waktu. Ya, jadi waktu sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW 10 tahun dakwahnya hanya apa? Bicara masalah tauhid aja. Itu 10 tahun. Ya, kenapa? Kenapa berbicara masalah tauhid 10 tahun? Kok lama banget? Bayangin dari 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah, 10 tahunnya bicara masalah tauhid. Karena ini membangun fondasi para sahabat sehingga ketika datang perintah setelahnya, mereka selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka yakin dari situ bahwa semua yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah yang terbaik dan harus dilakukan. Kalau keluar dari aturan itu, maka otomatis keluar dari kehidupan yang terbaik. Artinya apa? Hidup dengan penuh permasalahan. Karena pada dasarnya orang-orang yang menjalankan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka lah yang Allah Subhanahu wa ta'ala naungi. Kalau orang-orang tersebut keluar dari aturan Allah, mereka keluar dari naungan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita hidup ini 24 jam pakai fasilitasnya Allah. Kalau Allah nggak naungin kita, nggak akan pernah kita mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Makanya berapa banyak orang-orang yang kemudian hidup dengan caranya sendiri, tapi mereka bimbang dalam kehidupan ini. Karena mereka mendapati ya kehidupan dengan caranya sendiri tadi bermasalah. Ya, bahkan keyakinannya
yang dia bangun di luar aturan, yang sering kita istilahkan pendapat pribadi, itu mereka bantah sendiri. Ya, kenapa? Karena tidak mendapatkan apa? Kebenaran di balik keyakinan yang keluar dari aturan. Justru sebaliknya, mendapati keburukan. Begitu balik, maka ada istilah apa di sini? Hijrah. Kenapa orang-orang bisa berhijrah? Padahal kondisi seseorang ketika berhijrah, konsepnya di awal selalu apa? Ketika setelah hijrah, itu kondisi dunianya jauh daripada sebelum hijrah. Betul apa enggak? Ya. Tapi yang dikejar oleh seseorang bukan fasilitas, kenyamanan hidup yang disebut dengan apa? Ketenangan. Orang setelah hijrah dengan fasilitas yang sederhana bisa membuat dia jauh lebih bahagia. Bahkan dia bisa merasakan, katakan, inilah kehidupan yang sebenarnya. Berarti apa? Sebelumnya bukan kayak orang hidup. Seakan-akan mereka adalah orang yang sedang tidur bermimpi untuk bahagia. Sebelum apa? Sebelum kembali kepada Allah. Buktinya apa? Berapa banyak kita mengeluarkan harta kita buat cari kesenangan tapi nggak pernah dapat. Tapi berapa banyak kita mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sederhana, datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, dan kita dapat kebahagiaan di situ. Subhanallah ya ikhwah. Jadi inilah yang membuat seseorang akhirnya hijrah, ya, sehingga mereka merasakan hidup yang sebenarnya. Yang dulu awalnya bermimpi, sekarang mereka merasakan hidup yang sebenarnya. Ini yang kemudian dibangun oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Disadarkan seseorang untuk apa? Untuk kembali kepada Allah kalau mereka kepingin merasakan hidup yang sebenarnya. Yang diistilahkan dengan apa? Surga dunia. Kalau seseorang mengatakan surga dunia hanya dengan sekedar harta, kita semua tahu kenyataannya. Semua itu dusta. Betul enggak? Banyak orang yang fisiknya kayak di surga, tapi hatinya nggak pernah kayak di surga. Apakah itu yang disebut dengan surga dunia? Hanya seorang mengatakan enak ya fulan, karena fisiknya apa yang dia mau ada. Tapi hidup ini bukan dengan fisik. Fisik itu ngikutin hati. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Fa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad seorang itu ada segumpal darah. Itu yang ngatur apa yang terjadi pada fisik kita. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Kalau segumpal darah ini benar, satu badan ikut sehat, ikut senang. Subhanallah. Tapi kalau segumpal darah ini bermasalah, satu badan ikut apa kata hati. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan belajar amalan hati jauh lebih utama daripada belajar amalan anggota tubuh. Karena semangatnya dan rasa butuhnya kita kepada Allah terdapat pada bagaimana hati kita. Rasulullah SAW menjadikan para sahabat berdakwah 10 tahun sampai ketika mereka disiksa, ya, dengan orang kafir Quraisy, mereka hanya bisa mengatakan dengan tenang kata-kata Allah. Ya ikhwah, siksaan itu nggak gampang. Sampai diistilahkan ibu bapaknya disiksa depan matanya dibunuh. Tapi mereka masih pegang prinsip tauhid Allah. Kalau jiwanya nggak tenang, bisa nggak ngadepin itu? Kata orang, mendingan saya nyerah daripada saya ngadepin perkara yang saya nggak kuat. Betul? Ya. Tapi para sahabat enggak sama sekali. Kita ngerti banyak kisah. Para sahabat tuh harus ngorbanin siapa? Keluarganya buat bayar keislamannya. Diproses 10 tahun, bahkan Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia bayar penentangan ibunya dengan apa? Ibunya nggak mau makan sampai 3 hari kalau anaknya nggak mau kembali kepada agamanya yang lama. Di hari yang ketiga, ibunya dalam kondisi sangat lemah, nggak mau makan minum. Saat itu tiap hari mau nyuapin. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya? Wahai ibuku, kalau engkau punya 100 nyawa,
kemudian lepas di hadapanku satu-satu. Dan ini dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surat Luqman ayat 16. Ketika orang tua maksa anaknya buat menyebutkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata Sa'ad, kalau engkau punya nyawa 100 nyawa, kemudian lepas di hadapanku satu-satu, maka aku tidak akan pernah mau kembali kepada agamaku yang dulu. Subhanallah, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ibunya takluk. Akhirnya mau makan. Karena para sahabat di balik ketauhidannya, mereka yakin Allah bakal nolong hamba-hambanya yang taat. Maka di sini Nabi Musa, saya waktu itu bercerita kemarin, Nabi Musa menghadapi siapa? Menghadapi Fir'aun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Ya ikhwah, secara pikiran Fir'aun itu sudah diktator, semena-mena, dolimnya luar biasa, ngaku Tuhan lagi. Nah, tapi dengan jumlah pasukan yang sangat banyak dia punya dan kekuasaan yang paling besar di atas muka bumi di saat itu. Bayangin, disuruh ngadepin raja terbesar di atas muka bumi dengan kedolimannya yang paling luar biasa, Nabi Musa disuruh maju. Kita kalau ngadepin permasalahan yang sama, maka kita dari awal sudah mengatakan apa? Nggak mungkin saya bisa. Tapi Nabi Musa, para nabi itu ngadepinya dengan gampang. Kenapa? Maju sambil doa. Apa doanya? Kita doa balik-balik baca tuh doa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum bicara untuk bisa ngomong gampang, Nabi Musa minta dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya. Karena Nabi Musa paham, yang bisa buat gampang ngadepin manusia siapapun adalah Allah yang pemiliknya langsung. Maka Nabi Musa minta supaya hatinya dilapangin. Kalau sudah lapang, tenang ya ikhwah, antum mau ngadepin masalah paling besar sama masalah paling kecil, sama ketika nggak punya masalah, kondisinya sama tenangnya, sama-sama nggak panik, sama-sama nggak bingung, stabil. Kebayang nggak ini? Ini yang kemudian terjadi di saat para sahabat mereka disiksa. Stabil, antara nggak punya masalah sama punya masalah sama, nggak ada bedanya. Karena inti hidup ini adalah kalau kita dekat sama Allah, Allah kasih solusi apapun yang terjadi, betul nggak? Allah kasih hati kita tenang. Ya ikhwah, tenang itu buat hati kita jadi kuat. Ini yang disebut dengan apa? Hidup yang sebenarnya. Dan inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, sehingga mereka merasakan bagaimana hidup yang sebenarnya, yang sebelumnya mereka nggak merasakan itu sama sekali. Makanya kenapa ketika orang masuk Islam pertama ngucapin syahadat kemudian keluar air mata, tahu nggak? Karena mereka ngerasain tenang yang sebelumnya mereka nggak tahu, nggak ngerasain. Yang hidupnya sebelumnya gundah luar biasa. Karena begitu orang mengucapkan syahadat ikhlas dari hatinya, maka Allah kasih dia ketenangan. Yang dimana Allah kasih hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini konsep yang selama ini kita suka kesampingkan. Kadang-kadang kita kerja siang malam lupa cari kelapangan dada. Dengan apa? Datang perintah Allah kita ngomong nanti dulu. Ini namanya nyari susah, bukan nyari solusi hidup. Sedangkan para sahabat ketika ditanamkan tauhid di dalam hatinya, mereka selalu menjadikan Allah dan Rasulnya yang pertama. Karena mereka tahu dengan itu hidup mereka terus bahagia. Begitu berhenti sesaat dari situ, makanya kenapa para sahabat ketika Rasulullah meninggal sampai dikatakan hari yang paling membuat bersinar kota Madinah adalah kedatangan Nabi SAW. Itu dari ujung sampai ujung ngerasain semua bahagia bareng. Kita bicara orang Muslim ya. Kita nggak bicara orang munafik, nggak bicara orang Yahudi. Karena di situ ada munafik sama Yahudi. Mereka mengatakan itu hari yang membuat mereka seakan-akan kota Madinah di seluruh penjurunya Allah berikan cahaya.
hari yang paling gelap seumur hidup mereka adalah di saat Rasulullah meninggal. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia menangis. Abu Bakar ini paling kuat, tapi kemudian dia ikut menangis. Kemudian sahabat bertanya, "Mayubki, apa yang buatmu menangis?" "Aku menangis bukan karena meninggalnya Nabi SAW, tapi aku menangis karena ketika Rasulullah meninggal, maka wahyu dari langit terputus. Kita ini bisa hidup enak karena Allah ngasih petunjuk terus. Kalau petunjuknya berhenti, terus nanti gimana hidupnya?" Itu yang dipikirkan sama sahabat. Sama, kalau kita berhenti dari melakukan petunjuk, maka jangan pernah bicara hidup senang. Ini konsep yang kemudian ditanamkan oleh Rasulullah SAW tentang betapa pentingnya kita belajar agama. Karena di situ kita belajar jadi orang bahagia, bukan belajar jadi orang susah. Sampai Rasulullah Allah mengatakan apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidaklah menurunkan Quran kepada kalian untuk jadi orang susah, untuk jadi apa? Hambatan hidup, penderitaan. Tapi apa? Tadhkiratan liman yakhsha. Pengingat bagi orang-orang yang takut sama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah ya ikhwah. Makanya pentingnya kita mengenal Rasulullah SAW, karena kita mengenal bagaimana Allah mengutus Nabi yang menjadi orang yang paling bahagia hidupnya. Ini konsep. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah fase dakwah terang-terangan, di mana Allah berikan sholat 5 waktu. Anda bisa bayangin nggak? Di dakwah terang-terangan Allah berikan sholat 5 waktu. Ya. Di fase ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka solusi. Karena kalau di dakwah terang-terangan itu penekanannya orang-orang Quraisy itu semakin kuat. Karena jelas kan Islam, betul nggak? Ya. Dan Allah kasih solusi biar tambah tenang. Anda tahu, ketika Rasulullah SAW, ya, saya ingin coba lihat. Pada waktu Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang apa? Taif. Ya. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW dilempari batu, betul nggak? Setelah dilempari batu, begitu stresnya Nabi SAW, sampai kemudian Rasulullah nggak sadar, berjalan itu dengan penuh kesedihan, dengan istilahnya umum. Ya. Perhatikan. Aku pun pergi dengan wajah yang sedih. Kesedihan Nabi SAW nggak tanggung-tanggung. Sedih sampai jalan itu Nabi nggak sadar jalannya kemana. Saking sedihnya tiba-tiba apa? Ada yang aku tidak menyadari diri kecuali ketika sampai mana? Qarnathali. Saking sedihnya, karena yang nentang semuanya nentang bareng, dari mulai orang tua sampai anak-anak diprovokasi sama kepala sukunya buat nolak sambil ngelempari batu. Ini penghinaan terbesar. Antum kalau sekedar ditolak, diejek nggak masalah, fisik antum juga dilukai. Dan Rasulullah nggak balas. Ya, karena Rasulullah SAW memiliki apa? Sifat pemaaf yang luar biasa, mudah maafin. Ya, di posisi ini akhirnya tiba-tiba datang awan. Allah ngibur dengan didatengin malaikat Jibril beserta malaikat apa? Penjaga gunung, buat nimpain ke mereka. Nah, Rasulullah SAW di kondisi Qarnatha'alib ini di malam harinya ngapain? Rasulullah SAW di malam harinya Rasulullah sholat tahajud. Rasulullah SAW sholat tahajud itu, ya, tujuannya buat apa? Tujuannya buat menghilangkan rasa sedihnya. Dan akhirnya ketika Rasulullah sedang sholat tahajud, maka Rasulullah SAW ya membaca Al-Quran. Ketika membaca Quran, subhanallah, dapat kebahagiaan yang kedua. Lagi sholat tahajud nih,
Kenapa? Ini menunjukkan cara Nabi menghilangkan kesedihannya gimana? Salat, ibadah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arehna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan salat. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya itu nyelesain masalah pakai ibadah. Bayar nggak kita? Nggak pakai bayar ya ikhwan. Kita nggak perlu jauh-jauh datang ke sana kemari. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan orang yang sholat tahajud, ya, ketika mereka sholat tahajud pada dasarnya mereka ngejar rahmat Allah Azza wa Jalla. Di mana Nabi SAW ya menjelaskan di dalam hadisnya, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki bangun di malam harinya kemudian apa? Salat. Thumma iqadha imra'atah. Kemudian membanguni siapa? Istrinya. Artinya suami istri bangun di malam hari sholat sama-sama cari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setelah Nabi SAW sholat tahajud dan tengah membaca Quran, ternyata para jin dengerin bacaannya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan ini dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32 tentang ketika para jin mendengarkan bacaan Qurannya Nabi. Pas kapan? Habis kena musibah. Justru menjadikan para jin itu masuk Islam. Kebayang nggak? Yang Rasulullah inginkan apa? Hidayah. Kalau manusia di saat itu nggak dapat hidayah, Allah kasih jin yang dapat hidayah. Lagi sedih, dikasih solusi yang berikutnya sama Allah. Ya. Makanya kenapa orang sholat tahajud wajahnya beda? Karena mereka pada dasarnya mereka adalah orang yang mengejar rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan sholat, kata Nabi SAW, sholat yang terbaik setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Disitulah letak di mana seseorang mencari mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah solusi ketika Allah memberikan solusi sholat di saat dakwah terang-terangan. Karena Allah kasih solusi buat menghadapi masa yang lebih besar lagi. Subhanallah. Kebayangan tuh. Kita gampang sholat, cuman tinggal mau atau enggak. Karena kita masih percaya cari orang yang bisa nyelesain masalah kita. Padahal kalau ditanya, yang ngangkat masalah siapa? Yang ngasih solusi siapa? Semua jawaban kita Allah. Tapi begitu kena masalah masih toleh kanan toleh kiri. Berarti antara lisan kita dengan prakteknya berbeda jauh. Makanya hidup kita nggak pernah bisa keluar dari masalah karena kita nggak pernah mempercayai apa yang kita katakan. Yes. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fase yang keempat adalah di mana Rasulullah SAW 10 tahun sisanya di mana? Di kota Madinah. Nah, dalam proses Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, yaitu surat Al-Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini bukan perkara yang mudah. Kenapa? Malaikat Jibril di saat itu turun setelah 600 tahun nggak turun. Jadi fase antara, namanya disebut dengan apa? Fatrah. Fase kekosongan antara Nabi Isa ke Rasulullah itu 600 tahun. Antum bisa bayangin nggak? 600 tahun nggak ada Nabi dan Rasul. Begitu turun dalam posisi apa? Rasulullah subhanallah waktu itu senang-senangnya ke Gua Hira. Kenapa? Karena setelah turun wahyu ini Rasulullah nggak pernah lagi naik lagi. Sudah berhenti. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisikan di mana Rasulullah SAW senang berdiam diri. Berdiam diri atas agamanya siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Nah, dalam posisi ini maka Aisyah meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, faja'al malak faqala iqra. Maka malaikat pun datang dengan mengatakan iqra. Anda tahu? Ya. Sebenarnya yang mewujudkan Nabi SAW orang asing yang datang ini dalam posisi memerintahkan baca, ditambah lagi datengin kayak orang yang ngerasa nggak asing. Kenapa? Begitu datang main dekep aja. Antum sendirian di satu tempat tiba-tiba dari belakang didekep, gimana rasanya? Siapa yang nggak kaget? Rasulullah SAW kagetnya masih gemeteran. Kalau kita mungkin sudah. Ditambah lagi ya, Rasulullah di saat itu ngelihat wujud malaikat Jibril yang asli dalam posisi memiliki berapa? 600 sayap.
makhluk yang segede itu. Nah, proses ini subhanallah ya ikhwah, dijelaskan bagaimana Rasulullah kemudian menjawab dengan mengatakan ma'ana biqari. Rasulullah tidak mengatakan lam aqra. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan saya benar-benar nggak bisa membaca. Ini juga jadi hikmah. Kalau Rasulullah SAW bisa membaca, turun Al-Quran, maka orang yang benci terhadap Islam bisa ngomong bahwa itu merupakan karangannya Rasulullah sendiri. Kebayang? Rasulullah nggak bisa membaca aja orang mengatakan itu ucapannya Rasulullah. Apalagi kalau Rasulullah bisa membaca. Betul nggak? Masih muncul tuduhan. Ya. Rasulullah benar-benar nggak bisa membaca, dan itu diakui oleh siapa? Semua orang di saat itu mengetahui bahwa Nabi SAW tidak bisa membaca, mereka sepakat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Malaikat Jibril fa'akhadani, ya, faghattani hatta balagha minnil jahd. Maka kemudian malaikat Jibril menarikku, mendekapku sampai aku menjadi letih, didekap kuat lagi. Ya, dengan mengatakan apa? Iqra. Didekap kuat, sudah lemes, dilepas. Ya, sambil dikatakan apa? Bacalah. Kemudian Rasulullah ngomong lagi, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Ya. Kemudian dilakukan lagi yang kedua dengan didekap yang kuat, sambil dikatakan apa? Iqra, bacalah. Dilepas lagi. Kemudian dikatakan ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Kemudian dilakukan lagi yang ketiga. Subhanallah ya ikhwah, ada hikmah yang besar di saat itu. Apa hikmahnya? Rasulullah SAW dilakukan seperti itu sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sedang tidak bermimpi. Orang kan kadang-kadang mimpi enggak ya? Ya, orang nggak sadar kan kadang-kadang. Tapi ketika dalam posisi lemas, lepas lagi, lemas, ditarik, didekap lagi, lemas lagi. Ini masuk nggak ke dalam pikiran? Masuk kan? Begitu masuk, baru kemudian dilengkapi untuk ayat dengan mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana alam ya. Iqra rabbukal akram. Allamal insana bil qalam. Ya. Di saat itulah langsung masuk ke dalam pikirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu. Kebayang bagaimana metodenya? Ya, supaya Rasulullah SAW merasakan itu kenyataan, nyata. Dan itulah awal yang terjadi. Dan Rasulullah adalah orang yang sangat-sangat kuat. Di posisi badannya sangat kuat dan sehat kekar, didekap lemes. Kalau kita gimana? Orang yang paling kuat aja didekap lemes. Ya, berarti dekapannya sangat kuat, luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika menerima wahyu pertama. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini menjadi petunjuk atau bukti kenabian. Kenapa? Karena bukti itu ada 2. Ada mukjizat yang tampak. Seperti apa? Seperti dibelahnya rembulan, keluar dari jari-jari Nabi SAW air, ya. Kemudian makanan yang semakin banyak, ya. Kemudian ada tangisan batang pohon korma. Tahu antum kisahnya tangisan batang pohon korma? Kapan terjadi? Hah? Di Rasulullah dapat mimbar yang baru, betul, sah. Tepatnya di mana? Yang sekarang tempatnya disebut dengan Raudhah. Ya. Di saat itu Rasulullah biasa bersandar dengan salah satu tiangnya Masjid Nabawi yang dari batang korma. Ketika Rasulullah SAW dapat mimbar yang baru, tiangnya ditinggalin buat nyandar. Nangis. Tangisannya tangisan anak kecil lagi. Para sahabat itu celengak-celengak. Siapa yang bawa anak kecil? Ternyata nggak ada yang bawa. Bingung mereka, siapa yang nangis? Rasulullah SAW turun dari mimbarnya cuma ngelus-ngelus apa? Batang pohon korma. Langsung diam. Sampai dikatakan kalau Rasulullah nggak ngelus, nangis terus. Karena rindu untuk apa? Disandari oleh Nabi SAW. Kalau Rasulullah nggak lembut,
nggak mungkin tumbuhan pun merasakan manfaat di balik itu. Bagaimana Rasulullah benar-benar apa? Rahmatan lil alamin. Jadi yang merasakan manfaatnya ya di balik risalah yang Rasulullah bawa adalah seluruh alam, bukan sekedar manusia. Jin merasakan, seluruh alam binatang tumbuhan merasakan di balik ya bagaimana dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan diantaranya adalah onta ya curhat sama Nabi SAW tentang kezaliman majikannya. Onta pun cerita. Ya. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Kenapa mukjizat yang sangat luar biasa? Al-Quran ini merupakan hal yang tidak mungkin diingkari. Kenapa dikatakan tidak mungkin diingkari? Antum bisa pahami. Allah SWT menantang orang-orang ya ikhwah. Quran itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Di saat itu turun di tengah-tengah orang ahli bahasa Arab. Bahkan mereka itu gampang buat syair. Para penyair banyak di pasar, orang ahli buat syair buat satu orang sampai orangnya apa? Sampai orangnya itu bukan besar kepala lagi. Antum perasaannya kayak dia jadi orang yang paling hebat di saat itu. Dipuji dengan syair itu tadi. Makanya akhirnya apa? Tukang penyair itu begitu mujinya luar biasa dibayar. Muji dibayar, kaya dia. Cuman main kata-kata doang karena saking ahlinya. Tapi Allah nantang mereka, orang-orang yang tadi ya menentang wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Allah tantang dengan apa? Mengatakan kalau kalian ragu, maka datengin satu surat aja. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil apa? Orang-orang yang bantu kalian. Semua manusia jin kumpul bareng, panggil, datengin satu surat aja sebanding sama Al-Quran. In kuntum shadiqin. Allah katakan apa? Fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Enggak bakal kalian bisa. Kebayang? Ya, disinilah letak. Makanya orang-orang Quraisy sekelasnya Abu Jahal yang kadang-kadang diam-diam suka dengerin bacaannya Nabi SAW. Ya, loh, kok nggak masuk Islam? Dia yakin, orang Quraisy itu tahu dan yakin. Makanya kenapa Abu Lahab tiap hari keliling mengatakan sumpel telinga kalian. Karena kalau dengerin Al-Quran, mereka tahu ini bukan karangan manusia. Dengan kata-kata paling rapi dan luar biasanya, nggak ada kata-kata seindah itu, terkesan di hati. Dari tata bahasa sempurna, mereka nggak bisa buat sempurna itu. Jadi kalau orang dengar langsung tahu ini bukan karangan manusia, langsung tahu. Kebayang ya, karena turun di tengah-tengah orang yang ahli bahasa Arab. Makanya wahyu pertama kali ditulis tanpa harokat, tanpa titik. Mushaf Utsmani pertama tanpa harokat, tanpa titik. Lah terus cara bacanya gimana? Kita bukan orang yang ahli bahasa Arab. Kalau kita ahli bahasa Arab, tanpa titik pun kita bisa baca. Karena sudah jadi bahasanya, betul nggak? Iya. Setelahnya baru kemudian mulai dikasih titik dulu. Setelahnya baru Islam mulai luas, dikasih harokat. Ini proses yang terjadi ketika Rasulullah SAW ya, kemudian menyampaikan kepada mereka. Mereka nulis tanpa harokat, tanpa titik, karena ahlinya luar biasa. Mereka, Anda bisa bayangin nggak? Ya, dari kondisi yang seperti ini menunjukkan bagaimana Quran luar biasa. Bahkan Allah nantang dengan apa? Disuruh datengin satu ayat saja, tapi mereka nggak bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya, kesempurnaan syariat di dalam Islam. Antum saking sempurna syariat Islam, Islam mengatur kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Hukum apa yang nggak ada di dalam Islam? Urusan rumah tangga, bertetangga, masyarakat, semua ada. Jual beli, semua urusan kita ada di dalam Islam. Makanya Allah SWT mengatakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Istilah agama adalah ngatur hidup kita total.
Tidur pun diatur kita, betul nggak? Antum ngelilir, itu ada doanya nggak? Ada doa. Ya, ngelilir sebentar, tidur lagi. Diatur. Tidurnya pun diatur nggak? Diatur. Ngadep kemana? Kanan. Subhanallah. Ini Islam. Agama lain sepotong-sepotong. Tapi kalau Islam enggak. Makanya orang-orang ketika jauh dari hidayah Allah, apa sih dalam Islam? Sebentar-bentar enggak boleh, sebentar-bentar boleh. Karena diatur total. Dan yang diatur itu yang membuat kita jadi ngerasa adil. Betul enggak? Tapi kalau buatan manusia, orang lain mengatakan kenapa? Aturan dibuat buat dilanggar. Karena ngerasa ragu mereka terhadap aturan itu. Tapi kalau Allah yang buat, mereka yang meyakini bahwa aturan itu seadil-adil aturan. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya adalah pemberitaan Nabi SAW. Rasulullah SAW memberitakan tentang hal yang gaib, ya. Jangan jauh-jauh, ya. Kita istilahnya kalau kita hidup zaman Nabi SAW, Rasulullah ngasih tahu yang gaib itu bukan yang gaib nanti masa depan yang kemudian nggak kelihatan. Masa depan yang kelihatan. Siapa? Abu Lahab. Saya mau tanya, surat Al-Lahab turun, Abu Lahab tahu nggak? Sangat-sangat tahu. Kalau Abu Lahab mau, ya, maka Abu Lahab bisa dalam posisi apa? Pura-pura masuk Islam. Berarti batal nggak nih ayat? Batal kan? Mereka bisa nuduh, wah Islam nggak benar. Tapi kenyataannya masuk Islam nggak? Bahkan ayat ini turun, Abu Lahab tambah semangat buat ngerusak Nabi SAW. Kebayang tuh. Kemudian kabar-kabar yang lainnya adalah di mana orang-orang Yahudi, antum tahu? Orang-orang Yahudi kan nggak percaya kan sama Al-Quran, betul nggak? Maka Allah mengatakan, kalau kalian nggak percaya tentang masalah negeri akhirat, ya, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Antum tahu, begitu ayat ini turun, ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 94, kalau kamu menganggap bahwa negeri akhirat, surga itu, ya, untuk khusus untuk di sisi Allah Azza wa Jalla, ya, bukan untuk orang lain, maka inginkanlah kematian. Kalau nggak percaya, ya, istilahnya ini, ya, maka coba, bisa nggak, mau nggak kalian, ya, nggak berharap kematian? Antum tahu nggak? Ya, orang-orang Yahudi yang mengingkari Islam, ya, disuruh, kalau kalian benar dengan perkataan kalian, berani nggak mati? Nggak ada yang satu orang Yahudi pun setelah ayat ini turun, nggak ada yang berani datang ke Nabi SAW untuk menantang Rasulullah. Ayo, saya tantang. Ya, coba bisa nggak saya mati, kemudian saya lihat bahwa agamamu itu salah. Nggak ada satupun yang berani sama sekali. Berarti orang Yahudi meyakini Islam benar nggak? Benar. Tapi orang yang yakin belum tentu bisa dapat hidayah. Makanya sampai di sekolah-sekolah, atau sekolah-sekolah internasional tuh, ya, ada orang-orang yang Kristen, saya nggak bilang Nasara, Kristen, ya, mereka bisa hafal ayat kursi. Saya bisa Al-Fatihah. Ada yang baca dengan jelas, saya bisa ayat kursi, saya bisa An-Nas, saya bisa Al-Falaq. Masuk Islam? Enggak. Sedangkan mereka hafal nggak kitabnya sendiri? Enggak. Suruh nyebutin Bible, bingung mereka. Tapi suruh nyebutin Al-Quran, mereka bisa. Subhanallah. Tapi nggak dapat hidayah. Ya inilah bagaimana kemudian luar biasa mukjizatnya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan kita tahu orang yang terbelakangan, anak kecil yang punya terbelakangan mental, itu begitu didengin Quran bisa hafal. Tapi kalau anak kecil, ya, didengerin berita terus-menerus, bisa hafal nggak? Nggak bisa. Bapaknya ngomong bolak-balik, susah nangkepnya. Begitu Quran, ya, diperdengarkan sama dia, dia kemudian bisa ngulang dengan sendirinya. Hafal dari mana? Gara-gara dengar orang tuanya nyetel Quran, tiba-tiba langsung hafal.
Inilah mukjizat. Jadi nggak perlu orang yang cerdas buat ngafalin. Orang yang keterbelakangan mental gampang ngafalin. Inilah yang mukjizat yang dibawa oleh Nabi SAW dengan mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quran. Ya, insya Allah yang berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana Rasulullah SAW ya berdakwah selama 10 tahun dan kemudian tahun-tahun berikutnya perjalanan Nabi SAW. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan hidup kita semakin bermanfaat dan mudah-mudahan kita mudah untuk mengikuti Nabi SAW. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i serta mempraktekannya, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.